Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Titania Amartin, dan Laras Rosalina serta Kotrunitra Bilkis. Kami akan mempresentasikan media pembelajaran yaitu alat peraga dengan materi determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Sebelumnya akan saya ulas dahulu secara singkat apa itu determinan ekspansi kofaktor. Nah, yang harus kita ketahui dalam materi ini adalah yang pertama, minor. Minor itu adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Nah, rumusnya ada di sini di sebelah kanan saya. Selanjutnya ada kofaktor. Kofaktor itu adalah minor dari unsur tersebut beserta tandanya. Untuk rumusnya ada di sebelah kanan saya. Nah, khusus untuk kofaktor ini kita memiliki cara cepatnya, yaitu seperti yang di sebelah kanan saya. Nah, mungkin langsung saja ke contoh soal. Nah, di contoh soal kita harus menemukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pilih baris sesuka kita. Nah, misalnya di sini kita pakai baris 1. Nah, yaitu ada angka 4, 1, dan 2. Nah, rumusnya seperti ini, kita langsung kerjakan saja. Nah, selanjutnya kita menentukan minor. Minornya itu adalah dari baris 1 yang tadi. Seperti yang di sini. Setelah itu menentukan kofaktornya. Nah, kofaktornya kita menggunakan cara cepat yang tadi bisa. Nah, kita lihat di barisan pertama itu ada plus, min, dan plus. Nah, plus, min, dan plus ini disimpan di rumus seperti ini. Nah, seperti di sini ada di sebelah angka 1. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa, maka hasilnya adalah 0. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Titania Amartin, Laras Rosalina, dan Kotrunitra Bilkis Arya akan membuat media pembelajaran tentang ekspansi kofaktor dari aturan Kramer. Langkah pertama, potong papan tulis kertas dengan ukuran 10 cm x 7 cm sebanyak 34 bagian. Potongan yang sudah jadi akan berbentuk seperti ini, 10 cm x 7 cm. Langkah yang kedua, membuat pola huruf L, T, dan notasi penjumlahan sebagai penutup entry dalam matriks untuk mencari determinan submatriks. Jika pola sudah dibuat, maka karton ini langsung kita gunting.
kita gunting membentuk pola yang sudah dibuat. Nah, setelah digunting, hasilnya akan berbentuk seperti ini. Setelah semua pola terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menempelkan potongan-potongan pola secara sistematis. Langkah terakhir adalah menghias, dan inilah hasilnya media pembelajaran determinan dari ekspansi kofaktor. Sekian tata cara pembuatan model pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Titania Amartin, Laras Rosalina, dan Kotrun Nitra Bilkis Arya, program studi pendidikan matematika, akan menjelaskan determinan dari ekspansi kofaktor menggunakan media pembelajaran matematika. Jika A merupakan sebuah matriks, maka determinan dari ekspansi kofaktornya adalah entry matriks A sepanjang kolom ke J atau baris ke I dikalikan dengan kofaktor entry A, I, J. Sebagai contoh, misalkan diberikan matriks A dengan 3, 1, negatif 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8 sebagai entry dalam matriks A, maka determinan dari ekspansi kofaktor baris ketiga adalah ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga, yaitu 1, 4, dan 8. Berdasarkan teorema, untuk mencari ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga, yaitu entry matriks A baris ketiga kolom pertama, yaitu 1, kita tuliskan di sini, dikalikan dengan kofaktor baris ketiga kolom pertama. Untuk mencari kofaktor baris ketiga kolom pertama, maka kita harus cari submatriks dengan menutup entry yang sejajar dengan entry baris ketiga kolom pertama. Entry yang sejajar yaitu ini. Kita tutup. Maka akan terlihat 1, negatif 4, 5, dan 6 yang kita akan tuliskan di sini. Ditambah dengan entry matriks A baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua, yaitu 4. Kita tuliskan di sini.
dikalikan dengan kofaktor baris ketiga kolom kedua. Untuk mencari kofaktor baris ketiga kolom kedua, maka kita harus cari submatriks dengan menutup entry yang sejajar dengan entry baris ketiga kolom kedua. Kita tutup entry yang sejajarnya, dan terlihat angka 3, negatif 4, 2, dan 6. Akan kita tulis di sini, 3, negatif 4, 2, dan 6. Lalu, ditambah entry matriks A baris ketiga kolom ketiga, yaitu 8, kita tuliskan di sini, dikalikan dengan kofaktor baris ketiga kolom ketiga. Untuk mencari kofaktor baris ketiga kolom ketiga, maka kita harus cari submatriks dengan menutup entry yang sejajar dengan entry baris ketiga kolom ketiga. Akan kita tutup. Maka terlihat angka 3, 1, 2, dan 5. Akan kita tuliskan di sini. 3, 1, 2, dan 5. Selanjutnya, akan kita tulis ulang. Ini 1, dikalikan dengan submatriks, yaitu determinan, dari 1 dikali 6 dikurangi 5 dikali negatif 4, yaitu 26. Ditambah dengan 4 dikali determinan dari minor submatriks, yaitu 3 dikali 6, negatif 4 dikali 2, yaitu 26. Ditambah dengan 8, dikalikan determinan dari 3 dikali 5 dikurangi 2 dikali 1, yaitu 13. Selanjutnya, kita lihat notasi untuk kofaktor. Pada bagian ini merupakan kofaktor dari baris ketiga kolom pertama, yaitu positif. Akan kita tulis positif. Dan ini kofaktor baris ketiga kolom kedua, yaitu negatif. Dan ini merupakan kofaktor dari baris ketiga kolom ketiga, yaitu positif. Sehingga 1 dikali 26, yaitu 26. 4 dikali negatif 26, yaitu negatif 104. Ditambah dengan 8 dikali 13, yaitu 104. Sehingga 26 ditambah negatif 104 ditambah 104, hasilnya adalah 26. Maka, determinan dari ekspansi kofaktor baris ketiga adalah 26. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Rosalina dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kelebihan-kelebihan dari alat peraga untuk mencari determinan dari ekspansi kofaktor. Yang pertama, mempermudah perhitungan. Alat peraga ini disusun secara sistematis sehingga peserta didik dapat langsung mengoperasikan notasi matematika dalam mencari determinan dari ekspansi kofaktor. Yang kedua, memahami konsep. Dengan disajikannya materi inti dalam mencari determinan dari ekspansi kofaktor di alat peraga ini, maka peserta didik akan dengan mudah memahami konsep untuk mencari determinan dari ekspansi kofaktor. Yang ketiga, menarik. Alat peraga ini
dibuat dan dihias sedemikian rupa agar peserta didik tidak bosan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih sering menggunakan alat peraga ini. Yang keempat, mengingat materi. Dilihat pada poin nomor 3, yaitu peserta didik akan lebih sering menggunakan alat peraga ini. Dengan demikian, materi akan lebih mudah untuk diingat. Yang kelima, mudah dipakai. Alat peraga ini dapat dibawa kemanapun kita pergi dan disusun secara praktis, namun tidak meninggalkan esensi atau konsep dalam materi yang disajikan. Yang keenam, berfaedah ganda atau banyak. Alat peraga ini, selain dapat digunakan untuk mencari determinan dari ekspansi kofaktor, alat peraga ini juga dapat digunakan untuk mencari operasi matematika lainnya, seperti hanya mencari penjumlahan saja, pengurangan, perkalian, atau hanya mencari submatriks saja. Yang ketujuh, dapat dimanipulasikan. Alat peraga ini dapat dilihat, dipegang, diraba, dan dipindahkan. Dan yang terakhir, yang ke-8, alat peraga ini dapat digunakan berulang. Alat peraga ini dibuat dari bahan triplex untuk membuat papan whiteboard, sehingga alat peraga ini dapat dihapus dan ditulis kembali untuk menghasilkan alat peraga yang dapat digunakan berulang. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrumitra Bilkis Arya akan menjelaskan tentang kekurangan dari alat peraga yang telah kami buat. Yang pertama adalah alat peraga yang kami buat hanya bisa menggunakan matriks berordo 3x3 saja. Jadi, untuk matriks yang berordo 2x2 atau 4x4, 5x5, alat peraga ini tidak dapat digunakan. Yang kedua, bahan alat peraga yang kami gunakan ini mudah rusak. Mengapa? Karena bahan yang kami gunakan ini adalah berbahan kertas, yaitu karton. Jadi, jika basah atau terinjak, alat bahan ini akan mudah sekali rusak. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.